Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. UI Watch Plus hari ini hadir kembali di tengah-tengah kita. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Ada di sebelah kiri saya ada Dr. Kristia Kartika. Di kanan saya ada mahasiswa alumni UI paling termuda saat ini, 2008. Ekonomi, dan ada dua fakultas kamu kuliah ya, ekonomi dan informatika. Luar biasa ini tamu-tamu dari yang senior 71 sampai yang muda 2008. Luar biasa pemirsa. Tema kali ini kita akan bahas tentang RUU perampasan aset pada saat itu 15 tahun lalu sampai sekarang belum bergerak ya Bang ya. Iya. Oke, pemirsa. Kita hari ini tanya yang pertama adalah ke Bang Kris dulu nih ya. Sebagai senior, beliau adalah salah satu pendiri KNPI ya Bang ya? Iya. Pendiri KNPI. Abang dulu di GMNI ya Bang ya? Iya. Oke. Terima kasih Bang. Apa kabar Bang? Selamat datang Bang. Alhamdulillah sehat. Senang banget nih Bang. Merdeka. Semangat Bang. Ceria benar hari ini Bang. Apa kabar Bang? Yuk, sehat ya? Sehat alhamdulillah. Aduh, senang banget Bang Rio. Sudah hadir tengah-tengah kita. Bang Kris, mengenai perampasan aset. Saat itu kalau nggak salah 15 tahun lalu sudah dikumandangkan tuh Bang tentang RUU itu. Dan bahkan sekarang ini rencananya 3 bulan lagi nih Bang katanya undang-undang mau disahkan. Apakah benar nih Bang? Menurut Abang mungkin pandangan ini? Iya. Terima kasih Pak Vicky. Jadi memang benar sejak 15 tahun yang lalu rancangan undang-undang itu sudah diajukan ke DPR sebagaimana mekanisme konstitusional. Ya. Dan kemudian dibahas dalam DPR. Biasanya begitu ya. Betul. Yang mengajukan pemerintah waktu itu, yaitu zamannya SBY ya? kalau nggak salah SBY presiden. Nah, tapi rancangan undang-undang itu sampai sekarang until now 15 years Ya, 15 years. since 15 years ago itu nggak diapa-apain. Jadi tidak ada nothing. Jadi yang ada adalah bahwa rancangan undang-undang itu disampaikan, diajukan sebagai acara acara atau program tiap tahun, agenda tiap, tapi tidak pernah dilaksanakan. Tahun 2000 berapa terus dan sebagainya. Nah, dari ini semua orang sudah bisa tahu bahwa mungkin ada dua hal yang menjadi latar belakang ini barangkali ya. Yang pertama adalah bahwa ini akan merugikan banyak pihak-pihak yang sudah merasa diuntungkan sekarang ini. Yang kedua, mungkin pemerintah atau lembaga-lembaga terkait yang menangani masalah perampasan juga akan kesulitan. Sekarang di mana duit itu berada? Nah, tidak ada berita apa-apa. Kemudian kemarin ternyata ada berita bahwa BI menyimpan 400 triliun. Betul. Nah, orang bisa, tapi belum pasti ya. Bisa menduga bahwa jangan-jangan 400 triliun itu Jangan-jangan semua bilang gitu. jangan-jangan rampasan itu ada di situ. Bisa entah sebagian atau sudah. Kan orang boleh bertanya dalam keadaan seperti ini, pertanyaan akan muncul terus. Nah, karena itu maka kalau menurut saya rancangan undang-undang perampasan aset itu sudah terlambat sekarang. Kalau mau dibuat sampai Desember, saya tidak terlalu menghargai karena sudah terlambat lama. Walaupun silakan aja, tapi itu bukan bagus Bang, dampaknya buat ekonomi kan. Iya, walaupun terlambat lama. Artinya ini berpengaruh pada kondisi ekonomi yang daya beli masyarakat tetap rendah karena tidak ada perputaran dan sebagainya, dan deflasi tetap terpelihara sekarang. Betul. Ya ternyata duitnya itu di situ. Kita banyak yang baru tahu loh bahwa ternyata di BI itu selama ini disimpan duit 400 triliun. Ya sekarang 200 katanya sudah diturunkan. Nah, jadi mungkin bisa lebih kali. Total misalkan diambil semua ya. Karena tidak ada cara semua. Tidak ada cara. Sorry, saya ini kan kebetulan aja banyak teman-teman yang di DPR RI. Teman-teman main. Saya tanyakan banyak yang nggak tahu. Teman-teman DPR RI banyak yang nggak tahu. Anggota DPR banyak yang nggak tahu nih. Jadi, iya ya, iya tapi ya itu secara umum. Tapi detailnya nggak tahu. Ya nggak tahu, apa mungkin hanya dia yang saya tanya yang nggak tahu. Atau pernah nggak tahu Bang?
Tahu tapi berberkata gimana tuh? Nah, itu juga Urusan duit, Bang. Iya, itu juga. Tapi temannya saya tanya ini sebenarnya anaknya agak pejuang gitu. Aktivis. Iya, aktivis. Jadi kayaknya dia memang nggak tahu. Tapi mudah-mudahan saya nggak salah. Nah, jadi ketidakterbukaan manajemen fiskal itu intinya rakyat tertipu dan elemen-elemen lainnya juga tertipu. Ini di mana? Kalau saya berpikir ya, ini semua selama ini ini semua perjalanan soal fiskal itu kan ada yang paling tinggi di presiden. Ya, betul. Menteri Keuangan juga keliru, tapi Menteri Keuangan tidak mungkin berani lawan presiden. Nah, semua atas perintah instruksi presiden. Nah, presiden itu selama itu siapa dan kemana? Hampir semua tahu bahwa duit-duit itu semua digunakan untuk investasi yang macam-macam lah, proyek-proyek besar yang kerjasama dengan luar negeri bisa atau tidak. Lalu ada keluarga atau timnya yang masuk di situ. Kita nggak tahu. Nah, ini yang terjadi, maka sebenarnya walaupun benar boleh bagus lah sampai dengan Desember rancangan undang-undang disahkan. Tapi walaupun terlambat. Nah, satu hal lagi, saya berharap kita dari UI ini harus mendesak untuk masyarakat dan aktivis-aktivis kelompok-kelompok independen ikut mendampingi. Jadi jangan diserahkan aja pada komisi tertentu di DPR. Khususnya Kita dampingi. sekarang UI Watch. Ya UYOT khususnya kita dampingi, kita dengan berbagai cara ya, langsung ketemu, langsung diskusi, dengan aksentuasi bahwa kita tidak melanggar konstitusi, tapi kita mengawasi. Selama ini yang mengawasi kan harusnya DPR yang mengawasi pemerintah. Sekarang ya rakyat yang harus mengawasi DPR. Bagaimana wakil gua kalau udah jalan? Harus begitu. Ini usulan saya ya kan. Yeah. Nah, saya yakin Komandan UI Watch juga setuju lah. Iya, sudah masih ada di sini. Setuju lah. Beliau. Ya, oke. Kira-kira begitu. Oke. Mau ada tambahan? Silakan, Bang Rio. Memang Paling hari ini termuda UI ini. memang kita hari ini melihat bagaimana wakil DPR itu justru tidak mewakili aspirasi masyarakat, gitu kan ya. Nah, mungkin kita bisa jelasin ke masyarakat apa sih sebenarnya dampak positif apabila undang-undang itu disahkan. Rancangan itu Ya, kira-kira apa dampak positifnya nanti? Oke. Pertama gimana dampaknya? Iya, dampak positif. Karena kan ekonomi juga kan sekarang terpuruk, Bang. Pertumbuhan ekonomi jauh sekali, Bang. Jauh. Iya kan? Daya beli masyarakat turun. Oh, jauh, Bang. Turun sekali. Indeks harga saham gabungan juga turun, Bro. Nah, jadi mungkin dengan cara ada perampasan aset ini, Bang, itu juga akan pertumbuhan ekonomi otomatis akan naik, Bang. Ya Bisa. kan? Inflasi juga bisa terkendali. Bisa ya kan? Ya barangkali nanti kan dengan adanya perampasan aset itu, asetnya nanti dikembalikan ke negara dan aset itu bisa didistribusikan kembali ke masyarakat, mungkin seperti itu ya. Tapi satu lagi proses perampasan aset nanti berdasarkan undang-undang yang sudah disahkan itu, kita jangan terlalu percaya pada proses hukum semata. Jadi harus secara politis, secara fisik Jadi harus dikawal ya, Bang? Harus dikawal ya? Harus dikawal. Harus dikawal, betul. Kenyataan selamanya kan begitu. Lalu berapa 15 tahun ini kemana aset-aset itu? Sekarang kalau ditanya, si A terbukti korupsi sekian katanya di media sosial. Tapi duitnya di mana? Gak ada yang tahu. Kasus BLBI? Nah, kasus BLBI apa lagi? Berapa triliun itu kasus BLBI? Gitu. Ya kan nggak jelas itu. Saya kira kita sudah waktunya ya diskusi tetap, tapi juga ada physically ya yang menyentuh kepentingan langsung. Tapi memang ini Bang harus dikontrol. Ya memang khususnya ya petinggi-petinggi di WeWatch inilah. Ya. Kita memang punya akses ke Pak Prabowo. Iya. Ya kan? Iya. Kementerian dan sebagainya. Itu ya mungkin Abang juga banyak teman-teman di partai atau di kementerian. Ya bisa turun lah untuk mengawasi ini karena kontrol Bang. Kalau tidak kan iya. Nah, saya menambah tadi ada potongan yang menarik soal partai. Yang kita juga tekan adalah kita tekan dalam arti positif ya, bukan buku. DPR supaya ini cepat disahkan dan isinya jangan formalitas, jangan pasal-pasal rancangan undang-undang yang tidak menyentuh kepentingan langsung, harus dijaga per pasal. Dan yang kedua apa? Kita minta pada partai untuk menekan pada wakil-wakilnya yang di DPR untuk serius. Pertanyaannya, apa partai mau? Yo, ya kita buat statement terbuka dan kita dekati partai dengan edukasi yang enak lah ya. Okay. Mohon gini. Nah tapi harus berusaha, tidak bisa kalau hanya DPR aja tanpa tekanan partai tidak mungkin. Sekarang paling penguasa itu partai.
Iya. terhadap apalagi terhadap DPR partai. Oke. Gitu kira-kira begitu. Oke. Terima kasih Bang. Sama-sama. Dalam hari ini simple tapi dalam. Iya kan? Makasih. Oke, kita break dulu hari ini. Ya kan? Nanti ada season selanjutnya. We watch Veritas, Provitas, Justicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau. Racikan Berita